terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu merupakan suatu proses bantuan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun 5 fungsi dari konseling kelompok ini, yang pertama fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, fungsi advokasi. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dalam konseling kelompok. Yang pertama itu ada tahapan awal. Tahapan awal ini lebih berfokus pada membentuk dan mempersiapkan kelompok untuk melakukan proses konseling kelompok ini. Yang kedua, transisi. Jadi di transisi ini bertujuan untuk tercapainya kesepakatan yang berlaku di dalam kelompok ini. Yang ketiga itu ada tahap kinerja. Tahap kinerja ini supaya terjalinnya proses konseling di dalam kelompok ini dengan efektif. Yang terakhir itu ada penutup. Penutup ini tahap terminasi bertujuan untuk mengulang, untuk meninjau kembali dan mengulang pengalaman. Aspek-aspek kemampuan yang harus dimiliki oleh individu. Yang pertama ada regulasi emosi. Regulasi emosi di sini yaitu keadaan kita untuk selalu merasa tenang walaupun dalam keadaan tekanan yang besar. Yang kedua ada kontrol impuls. Nah, kontrol impuls di sini berkaitan erat dengan regulasi emosi tadi. Apabila kontrol impuls kita kuat, maka kita akan memiliki regulasi emosi yang tinggi. Begitupun sebaliknya, kalau kontrol impuls. Ada 7 aspek-aspek kemampuan yang harus dimiliki oleh individu. Yang pertama ada regulasi emosi. Regulasi emosi di sini yaitu keadaan kita untuk selalu merasa tenang walaupun dalam keadaan tekanan yang besar. Yang kedua ada kontrol impuls. Nah, kontrol impuls di sini berkaitan erat dengan regulasi emosi tadi. Apabila kontrol impuls kita kuat, maka kita akan memiliki regulasi emosi yang tinggi. Begitupun sebaliknya, kalau kontrol impuls kita rendah, maka cenderung kita akan mudah menerima saran dari orang lain ataupun meyakini apa yang dikatakan oleh orang lain itu secara impulsif. Yang ketiga ada optimisme. Optimisme di sini yaitu. Yang kelima ada empati. Empati di sini yaitu bagaimana cara kita membaca petunjuk yang diberikan oleh orang lain mengenai kondisi emosi dia gitu. Misalnya kayak dia ini lagi merasa sedih, jadi kita tahu cara berempati dan juga tahu bahwa dia sedang sedih. Yang keenam ada efikasi diri. Efikasi diri di sini menggambarkan keyakinan kita bisa memecahkan masalah yang kita alami. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ada pencapaian. Pencapaian di sini menggambarkan kemampuan kita untuk mencapai keberhasilan. Ada 5 determinan dari kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu supaya menjadi lebih efisien. Nah, yang pertama ada keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal di sini bisa merupakan keterampilan yang kita pelajari ataupun kemampuan dasar dari diri kita. Yang kedua ada kompetensi. Kompetensi di sini yaitu bakat yang dimiliki oleh seseorang yang bisa memberikan kontribusi ketika dia dewasa nanti. Yang ketiga ada self regard. Self regard di sini yaitu penerimaan diri. Kita bisa menerima diri kita secara positif, yaitu seperti kita mengubah pikiran negatif kita menjadi pikiran positif sehingga kita bisa menerima diri kita. Yang keempat ada spiritualitas. Spiritualitas ini merupakan aspek yang sangat penting bagi resiliensi setiap orang. Dan yang terakhir ada situasi kehidupan yang bermanfaat. Dalam kehidupan kita ada kejadian-kejadian yang bermanfaat dan juga ada kejadian yang tidak penting bagi kita. Sehingga dengan adanya peristiwa positif dan juga negatif ini bisa membuat kita lebih kuat. Komponen dalam konseling kelompok. Konselor merupakan komponen inti dan faktor pendukung dalam keberhasilan kegiatan proses konseling. Konselor yang baik harus memiliki kemampuan bersikap tenang ketika bersama orang lain, memiliki rasa empati, menciptakan rasa nyaman agar anak-anak korban banjir yang ingin bercerita bisa. Selanjutnya ada kondisi anak
korban banjir setelah mengikuti konseling kelompok. Program konseling kelompok terhadap anak-anak korban banjir merupakan proses pemberian bantuan kepada anak-anak korban banjir yang memiliki mengenai resiliensi anak akibat trauma yang dialami dari peristiwa yang terjadi, sehingga anak-anak korban banjir mampu menghadapi permasalahannya dan dapat menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik. Selanjutnya ada regulasi emosi. Anak-anak korban banjir sudah tidak merasa takut karena peristiwa banjir. Anak-anak korban ini sudah berani lagi dan bersemangat untuk sekolah. Selanjutnya ada kontrol impuls, menjadi ceria, senang dan tidak murung lagi. Dan selanjutnya optimisme, yakin akan bisa tinggal di rumah yang nyaman dan bebas banjir. Selanjutnya ada kemampuan menganalisis masalah, mulai bisa menjelaskan apa yang dirasakan saat peristiwa terjadi, sudah mengetahui harus melakukan apa saat terjadi peristiwa yang sama. Mereka sudah memahami bahwa ini bukanlah kesalahan orang tuanya yang memiliki rumah di wilayah banjir. Mereka sudah memahami bahwa peristiwa tersebut terjadi karena gejala alam. Dan selanjutnya empati, mulai bergaul lalu mencoba sesuatu hal yang baru. Dan yang terakhir ada pencapaian, tidak merasa malu karena tinggal sementara di barak pengungsian dengan banyak orang. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari video kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.